Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Burhanuddin, calon guru penggerak angkatan 8 SD Negeri 1 Bowongso, Kecamatan Kaligajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu, sebagai seorang guru harus berpihak pada murid yang dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya, sehingga bisa menumbuhkan karakter positif yang kuat. Maka Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani, yang artinya di depan dapat memberi contoh atau teladan kepada murid, di tengah dapat memberi semangat, dan dari belakang guru dapat memberi dorongan. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah pendidikan sebagai tuntunan, kodrat alam dan kodrat zaman. Guru ibarat seorang petani. Prinsip bukaan tabula rasa, budi pekerti dan guru berhamba kepada murid, dengan keterangan sebagai berikut. Pendidikan sebagai tuntunan artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka murid-murid itu tidak dapat lepas dari dua kodrat. Satu, kodrat alam, yaitu lingkungan alam tempat peserta didik atau murid berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman, yaitu kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Kemudian, guru ibarat seorang petani. Tugas guru adalah sebagaimana seorang petani menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, membasmi hama agar bibit tumbuh dengan subur, berbunga, dan pada akhirnya berbuah. Kemudian prinsip bukaan tabula rasa, bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntun anak-anak menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Guru bertugas untuk membantu anak dalam memperbaiki tingkah lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian budi pekerti, dalam hal ini Ki Hajar Dewantara memberikan definisi bahwa budi pekerti adalah keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan memerdekakan orang lain. Kemudian guru berhamba kepada murid. Maksudnya adalah pendidikan yang menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu murid.
menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan anak menjadi pembelajar sejati yang merdeka belajar. Maka dalam asas Trikon Ki Hajar Dewantara di dalam transformasi pendidikan ini haruslah senantiasa kita ketahui dan dipedomani. Yang pertama adalah kontinuitas, yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sebuah perencanaan pembelajaran haruslah dirancang dengan baik agar bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua adalah konvergensi, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki sendiri. Dan yang ketiga adalah konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Kemudian pembelajaran pada SD Negeri 1 Bowongso yang telah dilakukan dalam rangka untuk mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Di dalam kelas, guru menayangkan video dalam kegiatan pembelajaran. Dilanjutkan, murid-murid berdiskusi materi yang ditayangkan guru. Dan guru membimbing murid yang membutuhkan penjelasan maupun murid-murid yang kesulitan di dalam menganalisis materi. Kegiatan pembelajaran di luar kelas atau berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajarnya. Anak-anak yang suka sekali belajar ketika melihat pemandangan, mereka berdiskusi di luar kelas. Karena dengan melihat pemandangan atau melihat keadaan alam sekitar membuat mereka lebih semangat belajar dan lebih semangat untuk mempelajari materi sehingga dapat memahami materi dengan lebih baik. Tetapi hal ini ada sedikit tantangan atau kendala, yaitu kesulitan memetakan kebutuhan belajar masing-masing murid. Namun tentu setiap ada masalah pasti ada solusi. Solusinya adalah menggunakan instrumen dan observasi secara langsung kepada setiap murid. Sekian paparan dari saya, banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam sukses dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.